Jatayu Harsakala dan Narapati Bimantara. Selamat datang di Saka Talk and Surprise Berbicara episode 7. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di episode 7 aja. Siapa nih penonton setia kita? Boleh komen-komen di bawah ya. Di episode kali ini, kita bakal kedatangan orang keren dan orang penting di balik MPKMB IPB 62. Sobat Harsa tentunya udah gak asing sama abang yang satu ini. So, stay tune di YouTube Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Jatayu Harsakala dan Narapati Bimantara. Kenalin, aku Rika Nur Syafitri dari Departemen Akademik dan Prestasi yang akan menjadi host di podcast Saka Talk Express Berbicara episode 7. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Koordinator Umum MPKMB IPB 62. Langsung aja kali ya, kita kenalan sama Bang Rafael. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Jatayu Harsakala dan juga Narapati Bimantara. Kebetulan kalau Narapati Bimantara kan baru tahun lalu ya kita ketemu ya. Kita ketemu juga di MPKMB juga, cuman di tempat yang berbeda. Dan sekarang buat 62 nih khususnya Jatayu Harsakala. Jadi kenalin teman-teman, nama saya Rafael Sukmadi. Alhamdulillah kemarin di MPKMB IPB 62 mengemban amanah buat menjadi koordinator umum untuk mengelola dan juga mengonsep dari awal sampai akhir berjalannya MPKMB IPB 62. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, keren banget teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu nih ya, Bang Rafael juga pas MPKMB IPB 61 itu jadi Panglima Bimantara Mahagra teman-teman. Mantap banget emang. Dan pas PKU-nya jadi Ketua Biro Internal Ormawa Eksekutif PKU. Walaupun bukan Apres tapi dari internal, jadi sama aja. Iya, sama Ormawa Ekse. Keren banget pokoknya pengalaman Bang Rafael di bidang leadership ini. Langsung aja, udah siap buat aku tanya-tanya? Udah dong, apalagi seru banget nih ngobrolin MPKMB ya. Semoga sih bisa nge-engage yang nonton ya. Siapa tahu yang nonton jadi tertarik buat daftar MPKMB. Tiba-tiba yang daftar jadi 2.000 orang, kita nggak tahu ya. Mungkin langsung jadi korup. Wah iya, makanya aduh kamu mau jadi korup? Aduh. Oh enggak ya? Siapa tahu mau jadi korup kan? Oke, kita udah siap banget. Siap banget. Nih, awal aku lihat MPKMB nih ya Kak, itu tuh kayak keren banget dan amazed banget gitu sama konsep-konsepnya. Nah, bisa nggak sih ceritain awal mula terbentuk konsep itu dan apa sih kendalanya pas selama brainstorming konsepnya? Oke, sebenarnya kalau gitu sebenarnya di podcast ini kan kemarin itu orang-orang lihat MPKMB 62 itu kan dari luar ya. Sempat tadi kamu mention di bagian acaranya konsepnya konsepnya menarik banget, beda banget, terus juga acara megah dan sebagainya. Jadi kayak di podcast kali ini saya coba bakalan ngasih tahu dari point of view saya, karena bisa dibilang itu point of view udah bukan point of view luar lagi, tapi point of view dalamnya. Gimana caranya ngebuat si lingkaran itu dari dalam si lingkaran itu kokoh gitu ya, kayak gitu. Kalau ngomongin MPKMB apalagi ngomongin konsep itu hal pertama yang harus dipikirin banget paling pertama, karena ini kan ceritanya panjang banget ya, MPKMB ini ceritanya panjang banget. Waktu kalau ngomongin konsepnya itu dulu waktu awal-awal waktu nyusun grand design itu masih sendiri kan. Saya masih sendiri, cuman emang sempat sebanyak sharing ke angkatan 61, MPKMB 61. Terus juga mikirin nih kira-kira di 62 nih apa yang mau dibawa. Sebenarnya waktu itu simpelnya gini. Ini kamu coba setuju atau enggak ya? Boleh. Kalau menurut saya itu sebenarnya MPKMB itu udah wah banget. Setuju nggak? Setuju. Jadi kayak bisa dibilang bukan event yang banyak pincangnya lah ya. Bener-bener udah wah gitu. Sekarang saya tuh sesimpel waktu itu mikirin MPKMB-nya udah wah nih. Sekarang gimana caranya ngebuat MPKMB ini cakupannya lebih luas lagi. Jadi yang tahu tuh bukan cuma anak IPB doang, bukan jago kandang doang, tapi saya tuh pengen orang luar tuh tahu juga. Makanya waktu itu tuh kalau bisa tuh udah kepikiran banget, pengen banget sebenarnya bisa kerja sama CNN, masuk ke beritanya CNN, masuk ke media partner yang emang bisa dibilang Gen Z banget lah, kolektif dan sebagainya. Kalau masuk tuh kan keren banget. Makanya waktu itu waktu awal-awal waktu penyusunan Grand Design pun emang maunya media partner seperti itu, ditambah dulu sih mimpinya gestarnya juga yang wah juga ya. Tapi kemarin sebenarnya nggak kesampaian, tapi kemarin terpakai juga sih. Kemarin bagus kok. Iya kan? Makanya itu kalau ada duitnya mah pengen yang top tier-nya lah ya, tapi itu terlalu mahal sih. Jadi ya udah. Kalau pokoknya itu bagus banget. Aku kalau bisa masuk nih. Nah, makanya ya kan? Itu dia, makanya kemarin tuh kayak gitu sih. Kalau ngomongin konsep di awal itu kita nyusun konsep itu pertama sebenarnya dari saya sendiri dulu. Waktu itu kan belum ada siapa-siapa ya. Jadi justru sendiri dulu si grand design ini. Setelah disusun nih grand design ini, mulai tahap rekrutmen dari wakil koordinator umum, terus kadif. Nah, wakil koordinator umum sama kadif setelah udah ada, kita brainstorming ulang, karena waktu udah kadif itu kan mereka bikin grand design masing-masing buat divisinya.
Jadi kita nyatuin semua point of view dari setiap divisi, kita satuin lagi, jadi kita bikin grand design umum akhirnya. Jadi kita satuin lagi, terus makanya jadi pas di class staff itu bisa dibilang grand design-nya udah yang terbaru banget, yang udah paling update lah ya. Jadi ketika kita ngasih tahu ke calon staff kita, udah jelas di gambaran ini tuh mau seperti apa. Makanya kalau ngomongin konsep awalnya tuh seperti itu sih, kayak gitu. Oke, terus kalau kendala selama brainstorming itu apa kira-kira? Oke. Ini agak flashback dikit ya kalau ngomongin kendala. Sebenarnya dulu tuh inget banget ya kita di level forum itu ada perbedaan pendapat waktu itu. Waktu itu kita sempat ngediskusiin kan resonansi kita eksplorasi dunia nih. Nah, kita tuh eksplorasi dunia itu tadi tuh saya tuh mikirnya eksplorasi dunia tuh maksudnya emang tadi momen dunia lah ya. Kayak gitu. Jadi ngejar target paling tinggi dulu. Sekarang gimana caranya? Kayak gitu tuh. Makanya masuk tuh tema tuh ekspedisi gitu. Jadi ekspedisi besar gitu lah. Kayak gitu tadinya temanya. Tapi kemudian masuk ide baru. Kita mau ngubah si konsep itu menjadi bukan dunia di dunia ini, maksudnya bukan dunia kayak gini, tapi multiverse. Seolah-olah eksplorasi itu eksplorasi dunia multiverse gitu. Nah, itu mulai terbentuk di situ. Kita sempat debat waktu itu. Kita maunya kayak gimana. Terus itulah tantangannya waktu itu kayak bisa dibilang saya juga punya egonya sendiri, teman saya juga punya ego sendiri, tapi kemarin waktu di level forum itu kita ketemu jalan tengah. Kita yang harus fix nih maunya ngambil yang mana. Nah, makanya waktu itu akhirnya kita ngambil yang multiverse karena kreativitasnya lebih dapat, inovasinya lebih dapat, imajinasinya dapat, dan bisa dieksplorasi lebih jauh ke setiap divisinya. Karena kayak kita langsung ngebayangin juga kalau di kayak gituin konsep dari kreatifnya yang nanti kita visualisasi di feeds itu bakalan enak juga dilihat. Jadi kayak nggak monoton, nggak boring, nggak kayak apa yang ada di kita doang. Jadi bener-bener ngebuat si imajinasi itu keluar lah di sana. Makanya sekarang kalau teman-teman notice divisi PKMB itu kan gambar tangan, dan itu sebenarnya gayanya itu mirip kayak karakter-karakter yang apa ya, gaya desain itu mirip yang kayak Valorant gitu dan sebagainya gitu. Jadi emang kita ngelihat sampai ke arah sana juga, terus yaudah makanya kita ngambil akhirnya multiverse tuh kayak gitu. Jadi kalau kendala sih emang banyaknya di perbedaan pendapat. Jadi yang dimana kadang orang ini sama orang ini tuh beda pendapat yang bikin kayak jadi agak berseteru dikit, tapi kayak ya sudahlah, itu part of the journey-nya sih kayak gitu. Tapi kan pastinya bakal ketemu titik tengahnya gitu ya. Pasti, itu pasti banget gitu sih. Oke, by the way aku suka banget sama Fit MPKMB. Itu thank you sama tim kreatif ya, banyak di sini tim kreatif. Iya. Banyak banget. Bagus banget. Kayak alur ceritanya tuh iya. Sampai gitu ya. Mau cerita dikit kalau gitu tentang alur cerita di sini. Jadi cerita itu sebenarnya sempat pusing buat mikirin. Jadi waktu itu saya wakil koordinator umum konsep inovasi, terus kepala divisi kreatif sama kepala divisi acara berempat doang. Kita brainstorming buat ini kan multiverse nih. Tapi gimana caranya kita tuh ketemu benang merah yang bisa menghubungin si konsep ini, karena ini kan konsepnya terlalu abstrak ya. Konsepnya terlalu abstrak, udah gitu kayak gimana ya, nyari titik tengahnya biar ini tuh nggak terkesan terlalu nggak nyambung dan lain sebagainya. Makanya waktu itu kita mikirin nih benang merahnya mau seperti apa yang bikin si karakter utama nih, terus kayak kita mikirin karakter utamanya, mikirin kira-kira antagonisnya mau kayak gimana, terus pengikatnya tuh apa gitu. Jadi, nah kalau di sini kan pengikatnya itu si Arsa sama Ayu ya, si karakter itu alat buat dia pindah universe itu kan sebenarnya si harpanya ya. Jadi berhubungan sama dia. Jadi makanya waktu itu mikirin pengikatnya itu susah banget gitu. Jadi ya makanya akhirnya ketemu itu di awal banget kita ngomongin. Makanya sekarang jujur saya ngapresiasi banget sama tim kreatif karena bisa ngevisualisasiin apa yang di pikiran itu loh. Makanya kayak saya pun mes ya kalau ngeliat tim keren tuh kayak kok mereka bisa ya visualisasiin apa ya waktu itu masih kayak ada di kepala doang. Makanya kayak itu keren banget, jujur mes banget sih. Bro, aku kayak wah ini keren banget sih fitnya. Benar, thank you ya. Gue seneng. Aku juga seneng liatnya. Kita lanjut ke ini dulu nih. Sebelum naik jadi korum, kira-kira apa sih motivasi Bang Rafael mau ngambil korum itu? Oke. Kalau gitu, ini kamu kalau mau motong aja nggak apa ya? Oh, iya? Jadi awalnya itu bahkan saya nggak mau tuh yang namanya MPKMB lagi ya, jujur ya. Kenapa? Karena pertama MPKMB itu capek banget, sumpah capek banget. Jadi waktu di MPKMB yang satu itu, walaupun saya bukan divisi acara, bukan divisi yang ini, saya dari divisi PJK doang. Tapi capeknya tuh kerasa. Apalagi udah deket-deket hari H yang namanya tidur cuma 2 jam dan sebagainya itu kerasa gitu. Jadi kayak di kepala saya ini MPKMB itu secapek itu. Jadi udah gitu kayaknya nggak ada yang gue cari lagi deh di MPKMB. Waktu itu isi pikiran kayak gitu. Jadi ngapain ya? Ikut MPKMB udah nggak usah, nggak mau ikut MPKMB lagi. Terus kayak ya udah selesai MPKMB yang satu ya udah selesai aja. Terus
di situ tuh pas udah deket-deket ada pengisian kayak evaluasi dan lain sebagainya, itu kan ada kayak grup sign gitu ya, jadi orang ngisi terus kayak ada beberapa orang teman saya gitu dari PJK juga, terus kayak ngomong gini, Le yang bagian koordinator umum gue isi nama lu tau, terus kayak aduh enggak, gue gak akan sih, gue gak mau waktu itu bilangnya kayak gitu, jadi kayak masih denial nggak mau lah, kayak bener, karena emang bener segala pikiran itu, karena waktu itu pengennya di semester 3 sama 4 tuh mau fokusnya bangun bisnis sebenarnya kayak gitu, mau fokusnya ke arah sana tadinya kayak gitu, walaupun emang masih kepikirannya kayak gitu doang. Terus udah nih berjalan waktu, makin lama makin deket, sampai bulan November Desember, mulai nanya lagi ke diri sendiri, kayak sekarang semua orang ngomong kayak gitu, terus kayak siapa yang menjadi koordinator umum gitu kan, terus kayak mulai questioning ke diri sendiri, sebenarnya ini gue nih mau apa enggak, sesimpel itu. Nah kemudian setelah itu kayak ngerasa sempat nanya temen orang-orang terdekat lah ya, nanya ke orang-orang terdekat beberapa orang, nanya gitu, terus kayak mereka banyak yang support, jadi kayak bahkan even itu waktu itu partner bisnis saya sendiri gitu, yang saya kira waktu saya ngomong ini mereka tuh udah nggak usah lah ngapain gitu kan, tapi ternyata malah sebaliknya mereka malah ngedukung buat dulu. Sebenarnya gue dari kemarin tuh pengen ngomong kalau misalkan lu ikut aja deh. Maju aja gitu iya, ya. mereka tuh pengen ngomong, cuman gue nggak mau ngomong gitu karena lu kelihatannya tuh kayak nggak mau gitu, jadi gue nggak enak buat ngomongnya gitu kan. Terus kayak oke, terus habis itu ya udah akhirnya karena orang-orang pada ngomong kayak gitu, tapi masih belum ngerasa ke fulfill gitu hati itu, jadi kayak masih mau coba nyari tahu sebenarnya bener nggak ada alasan yang gue cari nggak. Kalau misalkan nggak ada kan ini kan koordinator umum ini kan nggak 1 bulan ya, lumayan lama banget, jadi kayak harus ada alasan untuk diri sendiri. Makanya karena saya juga percaya sebenarnya alasan internal ini yang bakal ngedrive kita lebih ngedrive kita lebih jauh lagi, bukan alasan orang lain. Makanya waktu mikirin, tapi akhirnya ketemu kalau misalkan kayaknya gue mau deh jadi koordinator umum, karena ini posisi koordinator umum ini bukan posisi yang emang posisi biasa aja. Jadi di sini itu a lot of pressure itu datang ke posisi ini. Jadi kayak semua orang lihat ini, terus semua orang nge-press ini, termasuk kayak orang-orang di bawah, bahkan orang-orang di luar MKMB dari bawah pun pasti ngeliatnya juga ke atas kalau mereka butuh sesuatu. Jadi semua pressure itu datang ke tempat itu. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Jadi kayak bukan posisi yang mudah. Dan saya pengen ngambil itu karena saya ngerasa kalau misalkan saya udah ngambil posisi ini nih, berarti kan saya otomatis harus ngelakuin ini ya. Waktu itu masih mikirnya kalau terima ya, kalau dapat aja. Nah makanya waktu di posisi ini terus kayak, berarti kalau nanti udah seandainya dapat, berarti kan mau nggak mau gue harus bisa ngalahin semua pressure itu. Jadi sesimpel mikirnya, gue pengen punya toleransi terhadap stres itu tinggi. Jadi itu dia. Jadi makanya ketika nanti MPKM udah selesai, ketika ada suatu hal yang sebenarnya nggak berat-berat banget atau yang berat, saya akan malu sama diri sendiri karena lu nggak bisa ngelakuin ini karena kemarin yang banyak berat banget aja udah, yang banyak aja bisa gitu kan. Jadi kayak lu harusnya malu sama diri lu sendiri. Jadi sesimpel mau ngambil mindset itu tuh. Jadi kayak makanya mau ngambil posisi itu. Terus ditambah juga saya ngelihat sebenarnya pressure itu sebuah privilege. Jadi kayak bisa dibilang apa ya? Ini yang saya bawa juga ke banyak ke panitia MPKMB, walaupun banyaknya dia kemungkinan. Karena pressure itu kalau yang saya lihat itu sebenarnya dia tuh bukan ngebikin kita jatuh gitu loh. Jadi kayak itu yang justru ngebikin kita tuh makin berkembang. Simpel kayak gitu. Makanya kayak saya ngerasa pressure itu sebuah privilege. Nggak semua orang bisa dapetin pressure tersebut. Makanya saya mau ngambil pressure ini kesempatan menurut saya. Jadi kayak saya mau ambil privilege ini, saya mau ambil kesempatan itu, terus yaudah. Makanya akhirnya mau ngambil, ditambah PPKMB di posisi tersebut dengan tadi orang semuanya banyak kali kesana, itu relasinya gede banget. Sayang dong kalau di-sia-siain. Sayang banget. Nah terus kayak yaudah akhirnya mau ngambil itu juga, ngerasa udah dapat 3 ini, faktor internalnya, terus terakhir faktor eksternalnya. Waktu itu masih kayak ngerasa ragu, sebenarnya gue dari 3 ini masih bisa dapat di tempat lain gak sih? Terus kayak kepikiran faktor eksternalnya itu, nggak tahu entah kenapa tuh kayak ada feeling ngerasa kayaknya ini bukan selfish atau gimana, cuma waktu itu kayak mikirnya ini lebih ke yang bikin tenang gitu sih. Kayak ada suatu hal yang cuma gue doang yang bisa lo lakuin di sini. Belum tentu orang lain bisa, dan lo tuh harus ngasih apa yang gue punya buat orang lain di sini. Lo kasih output ke orang lain yang bikin orang lain itu ternyata melihat itu suatu bermanfaatan. Sesimpel itu. Terus kayak oke, udah internal udah kuat, eksternal udah kuat, udah gas diambil. Kita coba, walaupun kalau itu masih bisa dibilang apa ya? Persiapannya masih ulang ya, masih cuma mikirin itu doang gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi emang kadang kalau misalkan dari kita yang gak yakin tuh kita butuh dari eksternal dulu gitu ya Kak. Bener sih, bener. Terus kalau misalkan kita udah yakin juga, karena masih nanya gitu, kita tuh sebenarnya mau apa enggak gitu. Tapi menurut aku ya Kak, itu tuh MPKMB ini menurut aku emang harus diambil gitu sih, karena kan kita tuh lebih baik apa sih namanya
nyesel karena Iya, udah masuk gitu daripada nyesel gak nyoba sama sekali. setuju. Kayak gitu. Kita harus belajar kalau nggak dapet. Iya benar, pengalamannya dapat gitu kan, terus kita juga jadi upgrade juga, jangan stuck di situ-situ aja. Tadi aku mau flashback nih ke MPKMB IPB 61. Boleh. Oke. Pas MPKMB IPB 61 tuh kan tagline-nya raih asa nih. Oke. Nah, sekarang kan tagline-nya resonansi cita. Boleh diceritain nggak makna dari tagline resonansi cita itu? Tagline-nya kan sebenarnya tagline dulu itu resonansi kita eksplorasi dunia Eksplorasi nih. dunia. Nah, jadi waktu udah tadi ya, udah pokoknya alasan-alasan mau jadi kolektor udah lewat lah ya. Ini udah lagi nyusun di depan laptop, lagi nyusun green Green design, design. ya kan, lagi nyusun green design masih sendiri. Apa ya kata yang nggak norak, tapi juga nggak terlalu lebay juga. Jadi kayak nyari katanya itu susah. Dan waktu itu, karena tadi saya mikirinnya, saya mau membuat si MPKMB ini kan lebih dikenal ya, karena mereka udah wah gitu. Jadi kayak saya masih simpel itu. Jadi kayak makanya si dunianya tuh ada nih. Waktu itu cuma kata dunia doang. Nah terus waktu itu kepikiran buat terus maba ini kan IPB itu menurut saya suatu hal yang bikin wahnya juga. IPB itu variatif banget jujur ya. Jadi banyak banget orang yang datangnya dari backgroundnya beda-beda, bukan cuma dari Jabodetabek doang. Jujur lumayan banyak. Banyak banget. Nah makanya saya ngerasa mereka ini, saya tuh pengen membuat mereka itu yang namanya punya standar. Itu standarnya tuh nggak standar di bawah doang. Jadi kayak orang ini punya standar tuh standar tinggi di dunianya tadi. Nah terus kayak gimana caranya ngebuat ini tuh mereka karena mereka berbeda-beda mau disatuin gitu. Jadi ngebuat tempat pertama mereka yang bikin mereka tuh kayak oh iya ternyata tuh standarnya tuh lu buat jadi mahasiswa tuh kayak gini. Standar mahasiswa tuh ternyata kayak gini gitu. Jadi kayak gitu. Terus mikirin nih kata apa yang pas buat ngebikin emang semuanya ini tuh kayak nyatuin semua citanya mereka. Karena di grand design saya pun saya ngeliat ya kalau misalkan kayak bukan tentang cita bukan tentang kayak karena saya ngeliatnya grand design sekarang keresahannya ya itu banyak orang yang punya cita-cita tapi cita-cita itu benar-benar buat menentukan diri sendiri doang. Dan menurut saya itu nggak akan bertahan lama gitu. Itu antara lahir jadi orang kecil katanya nggak juga sesimpel itu. Jadi kayak saya mikirnya kayak gitu dan saya jadinya gimana ya, saya ini pengen ngebuat karena ini first impression mereka buta banget nggak tahu, jadi saya mau langsung ngasih tahu yang baiknya gitu, kayak gitu. Nah makanya si cita ini saya pengen buat mereka tuh ketemu cita yang sejatinya itu. Jadi mereka pengen buat hal yang baik untuk dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Jadi saya ngeliatnya dari grow to glow gitu. Dari yang dia grow, terus dia juga menyinari semua orang di sekitarnya. Sesimpel itu. Terus makanya dibikin kayak gitu. Terus kayak, tapi apa ya yang bikin kayak kata yang pasnya buat kalau hal ini tuh semua cita itu bersatu di sini buat eksplorasi dunia bareng-bareng. Itu udah dapat 3 kata. Terus kayak nggak nemu-nemu nih apa ya kayak karena kayak wujudkan cita udah pernah. Dulu wujudkan angan 60 tuh. Terus raih asa udah juga. Terus kayak apa ya? Dan menurut saya ini 2 kata ini bagus gitu loh, kayak yang sebelumnya tuh bagus gitu. Jadi kayak nggak apa ya kenanya tuh pas gitu. Iya. Nah makanya sekarang ini lagi mikirin apa ya yang pas ya. Terus kayak akhirnya ketemulah tuh si resonansi ini. Makanya oh iya nih mana pas banget lagi rasanya sama visinya tadi kan, pengen ngebuat mereka nyatu dengan semuanya tuh berguna dan sebagainya. Jadi kayak akhirnya ketemu nih resonansi cita ini. Jadi memang resonansi cita itu 2 kata yang dibentuk sudah dari harapan saya sendiri sih. Jadi kayak 2 kata resonansi cita eksplorasi dunia ya. Itu kata yang sedikit tapi itu kalau buat saya sendiri maknanya banyak karena itu isinya harapan saya di sana sih. Harapan buat MPKMB dan buat maba 62. Jadi harapan besar itu di ringkas sekecil tuh jadi tagline resonansi. Itu dia makanya kalau lagi jalan MPKMB itu saya bangga aja sih. Iya. Aduh harapan aku gitu. Iya. Gitu sih. Itu dia. Oke, tadi kan kita bahas tagline-nya, sekarang kita bahas MPKMB-nya. Apa sih makna MPKMB 62 menurut Bang Rafael sendiri nih, menurut forum nih? Oke, berarti menurut saya ya. Kalau buat ngomongin makna MPKMB ya, sebenarnya gini. Ini no offense ya teman-teman. Jadi kayak dulu tuh saya sebenarnya ngeliat IPB ya udah aja gitu, kayak kampusnya udah aja, bukan yang kayak maaf ya. Jadi kayak karena saya ngerasa ini waktu belum jadi mahasiswa, masih mahasiswa lah, masih SMA. Saya nggak pernah kepikiran yang IPB. Saya tuh emang nyarinya manajemen yang saya tuh dari karya eligible waktu itu, jadi nyari yang IPA eligible bisa masuk cuma di IPB kan. Jadi udah saya mau masukin di IPB. Saya nggak mikirin IPB tuh kayak gimana, kayak karena nggak kedengeran gitu loh di sekolah saya. Terus kayak ya udah aja. Tapi waktu first time masuk nih,
waktu itu Seven Habits ya, Iya. udah disambut gitu ya, jadi kayak udah ketemu orang-orang yang kayak bikin saya seneng gitu. Terus sampai akhirnya MPKMB nih ya, MPKMB 60 waktu itu. Waktu MPKMB 60 itu rasanya itu kayak ada rasanya tuh, wah ternyata tuh sewah ini ya, Iya. ternyata IPB sewah ini ya. Terus kayak Setuju, aku juga pas masuk kayak wow gitu. makanya kan, jadi kayak wah gak nyangka gitu, bener-bener gak nyangka, jadi kayak ternyata beneran sewah ini. Terus kayak saya ngerasa kayak bener-bener disambut banget. Terus ternyata IPB se-oke ini juga. Terus kayak wah pokoknya banyak gak nyangkanya lah, jadi amazed banget sama MPKMB. Nah makanya sampai yang terakhir itu menurut saya itu MPKMB itu saya mau ngelakuin orang-orang kayak saya lagi. Saya ngerasa pasti banyak orang yang ngerasa kayak IPB apaan sih kayak gitu kan. Nah makanya saya mau jadi orang yang bikin MPKMB ini orang-orang yang kita itu kayak enggak sih, IPB kayak gini Iya. doang. Nggak sesuai sama yang apa yang kita pikirin sebelumnya. Benar, itu dia sesimpel. Jadi kayak saya mau jadi orang yang bikin MPKMB ini sewah itu, ngasih impression yang terbaik, first impression lagi kan. Ini first impression mereka masuk kampus gitu. Saya mau bikin mereka punya first impression itu first impression yang paling baik, yang terbaik gitu. Jadi makanya saya makna MPKMB kayak gitu. Jadi saya pengen nyiptain orang-orang yang kayak ngerasa yang tadinya kayaknya MPKMB biasa-biasa aja, itu kayak gitu biasa-biasa aja. Jadi beneran luar biasa gitu. Jadi makanya saya menjadi orang yang nyiptain MPKMB seperti itu. Itu sih kalau saya makna MPKMB ya, bukan MPKMB 62 ya. Kalau MPKMB 62-nya bisa dibilang suatu hal yang saya tuh merasa saya tuh malah banyaknya fokusnya sebenarnya sama staff, sama panitia saya, walaupun saya banyaknya main di level pimpinan. Saya fokusnya banyaknya ke sana, bukan ke bayangin masuk barunya seperti apa. Jadi saya mau nyiptain yang namanya orang-orang tuh punya cerita di MPKMB gitu. Jadi saya nggak mau sebenarnya kalau misalkan MPKMB itu nggak ngasih benefit yang bagus buat mereka. Jadi saya ngeliatnya MPKMB ini makanya kalau buat 62 itu apa ya, ngasih wadah buat mereka itu ngembangin skill mereka, dapetin mereka banyak relasi di sini dan sebagainya. Terus kayak mereka dapat banyak input buat diri mereka sendiri. Ini kayak step buat mereka tuh ke masa depan mereka gitu. Dan ini cuma kayak part of journey mereka, tapi saya mau include di dalam situ. Saya mau membuat suatu sistem yang emang kayak simpel itu. Jadi maknanya buat saya kayak gitu. Tapi kalau emang masuk ke kepanitiaan MPKMB itu rasanya dapat banget, karena satu kepanitiaan aja banyak banget kan kak. Iya. Jadi kayak tenang sana sini. Even kayak teman aku aja sampai sekarang tuh masih kayak hai gitu. Itu teman aku di medis di ini sampai wow sebanyak itu ya ternyata. Iya sih, gitu. jujur ya sih. 2 tahun kayak gitu sih. Kayak waktu 61 juga kayak gitu, yang sekarang juga nih yang 62 juga jadi kayak 400 sih. Jadi total tuh 456 sebenarnya. Jadi 456 panitia itu 456 kepala ya, beda-beda. Apalagi nggak terpaku sama satu departemen apa-apa kan. Iya. Kayak kalau kemana-mana tuh selalu ketemu. Iya. Kayak kesini ada gitu. Apalagi malu tuh kalau saya lupa atau salah nyebut nama. Saya pernah pede gitu kan. Nama dia nih ini nih. Saya nyapa nih kencang lagi. Ternyata salah nama lagi. Aduh. Tapi kak 400 orang iya sih, sama konsulen sih. agak susah sih makanya itu dia Kayak sih. satu-satu gitu. Itu agak susah sih kak. Gitu. Kita lanjut ke ini aja, ke hal yang paling memorable di MPKMB IPB 62 ini. Hal yang paling memorable. Kalau gitu saya bakal ceritain backgroundnya dulu biar ngerti kenapa menurut saya ini hal yang memorable. Boleh? Jadi dulu itu waktu saya nyalain kontraktor umum, sebenarnya banyak yang underestimate kalau saya itu emang lu bisa lo jadi korum. Jadi kayak ini orang-orang di luar yang kurang ikut saya lah ya. Jadi kayak benar-benar ya elah. Kayak cuma tahu doang Iya, gitu. jadi kayak gue kayaknya ragu deh kalau si Pale ini bisa jadi koordinator. Simpelnya bahasa-bahasa kayak gitu lah. Iya. Benar-benar merendahkan kayak sebenarnya lebih kasar tadi, cuman kayak udah. Terus karena mereka mikirnya buat jadi koordinator umum itu kan ngomongin konsep dan sebagainya. Konsep terbang. Sebenarnya saya waktu itu dari divisi PJK kan. Orang lapangan gitu. Iya. Jadi kayak emang ini orang bisa mikir gitu, orang banyak ngeremehin kayak gitu. Jadi makanya rasanya kayak waktu pengumuman yang diupload itu emang saya menselebrasikan hal itu ya, jadi kayak saya senang gitu. Cuman saya juga tahu kalau kan banyak orang yang underestimate hal itu, jadi kayak lu siapa sih gitu kan. Jadi kayak lah emang bisa gitu ya, dan juga kayaknya
kayaknya gelap gitu, kayak gitu lah ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Terus habis itu, tapi saya tuh tipe orang yang kalau direndahin makin panas, Makin gitu ya. makin panas, jadi kayak, Sama-sama. jadi kayak saya bukan yang malah kayak jadi overthinking, tapi saya ngerasa gue tunjukin ya nanti ya, tunggu aja ya, Tunjukin, pokoknya ya. tunggu aja ya. Terus kayak ya udah, makanya pada akhirnya mulailah time skip, kita ke hari MBKMB dari pra dulu. Waktu pra yang kita lagi perang Jargon, ini kan tahun ini baru ya, perang Jargonnya beneran seperang gitu. Seperang Itu seru banget sih. Jadi kayak nggak tahu ya, saya malah jadi pikir kayak wah ini bisa sekelas kayak Parade UI atau Parade UI ya. Iya, tahu. Menurut saya ini bisa dibikin sekelas kayak gitu. Jadi kayak tapi kelompok besar gitu kan. Jadi kayak wah ini kayaknya oke banget nih. Terus kayak makanya waktu udah mulai hari H dari pra terus sampai hari 1, waktu itu sih banyaknya momennya di hari 1 sama hari rekor ya. Jadi satu hari 1 terus kayak tiba-tiba tuh ngelamun aja gitu, kayak di hari 1 pas lagi acara kayak ini MPKB gua, terus kayak makanya kayak rasanya kayak wah ini beneran jalan. Terus kayak fun fact, jadi pimpinan saya itu orangnya tuh konyol-konyol gitu loh, bercanda-bercanda mulu, ketawa-ketawa mulu dari sini. Jadi kayak pokoknya kayak hampir setiap rakun itu pasti ada aja yang diketawain, pasti ada deh. Pokoknya bukan yang tipe orang-orang serius-serius banget gitu loh. Jadi kadang kayak saya mikir kayak orang-orang kayak gini yang mimpin MPKMB gitu. Jadi kayak makanya pas di hari 1 gila. Waktu itu saya bareng teman saya kayak bareng MPKMB kita. MPKMB kita sumpah, orang-orang yang suka ketawa-ketawa yang gak jelas bisa bikin kayak gitu. Kayak makanya kita senang buat kayak gitu. Kayak rasanya itu kayak rasanya bukan kayak yang seneng euforia, tapi kayak seneng haru gitu loh. Terus kayak ya udah, namanya rasa itu momennya tuh itu sih yang bikin makin ya. Sebenarnya gongnya tuh pas di closing, pas selesai. Tapi di rekor nih saya mau mention di auto rekor. Auto rekor itu jujur perjuangannya rekor dan juga likunya rekor itu banyak banget. Karena kalau di notice di tahun ini juga rekor itu bukan yang kayak ngomongin sejarah kan. Itu benar ada dialognya gitu loh. Iya. Ada dialog, ada pemeran utama, ada peran lainnya lah ya. Ada perannya. Jadi kayak ngobrol, terus kayak dari ngobrol sambil ngeritain tentang IPB kayak gimana ya kan. Jadi kayak bukan yang ngomongin IPB berdiri dari tahun ini. Enggak ada kayak gitu loh. Iya. Nah 2 tahun kayak gitu, makanya ini membawa hal yang baru. Jadi dan dibawa kayak komik gitu. Iya. Ini baru juga. Alurnya gitu ya. Makanya terus sekarang juga upgrade kalau dari lembaga rekornya. Jadi kayak lembaga banyak lah ya. Jadi yang tadinya RHR jadi kemudian kita upgrade lah. Emang harganya lebih mahal dan sebagainya ya. Tapi kita mau ngejar hal itu. Makanya kita mau coba. Makanya pas hari rekor tuh pas saya lagi bener-bener nontonin apa sih, nontonin dari hasil drone-nya. Terus saya nonton kan live gitu. Waktu itu di FOH tuh ada Pak Rektor juga. Tiba-tiba ada Pak Rektor di situ. Itu sedih banget rasanya, kayak bukan sedih sih, kayak haru banget. Haru banget. Tapi emang bagus banget. Makanya kayak gila gak nyangka beneran sebagus ini. Jadi kayak makanya kayak warnanya dapet banget lagi. Jadi kayak jelas dan itu dia makanya sebagus itu dia seneng banget. Makanya kayak itu rasanya kayak momen itu haru aja, karena kayak dia mikirin kayak orang-orang kayak rasanya pikiran ini lihat sekarang nih gitu. Jadi kayak sekarang lihat aja gitu. Saya udah lupain aja lah ya. Pokoknya bodo amat siapa yang ini, pokoknya gue lagi bangga sama hasil karya gue. Jadi kayak simpel itu, kayak itu sih momen yang paling kena ya kalau menurut saya. Oke, ternyata MPKMB IPB 6 ini benar-benar se-memorable itu. Masih gamon? Masih sih jujur ya, masih gamon ya. Jadi kayak ya masih gamon sih MPKMB. Kadang suka kalau lagi ngelamun sendiri kayak tiba-tiba keinget MPKMB tuh jujur banyak ya. Jadi kayak gitu sih. Oke, ternyata pertanyaan terakhir. Oh iya, terakhir. Iya. Merasa ya. Yaudah, kita mungkin bisa sharing di luar ini. Oh, mau sharing di luar ya? Iya. Oh, mau daftar baru? Aduh. Ini bener ya sih? Gimana nanti aja ya, mungkin daftar yang lain dulu. Oke, Sobat Harsa dan Sobat Merah, ternyata pembahasan kita tentang dibalik MPKMB IPB 62 ini benar-benar insightful banget. Dan buat Kak Rafael juga makasih banyak udah bersedia dan berkenan buat hadir di podcast kali ini. Boleh ngasih closing statement nggak? Oh, boleh. Ya, Silakan. jadi ini sih, ini buat teman-teman khususnya di Jatai Hasakala. Selamat datang teman-teman Jatai Hasakala. Kenapa? Closing statement juga. Oh ya, oke. Mau kesini. Situ aja ya. Oke, udah bisa?
Oke, halo teman-teman Jataya Hasakala. Ini khususnya buat mahasiswa baru dan juga saya mengucapkan selamat datang teman-teman sudah datang di IPB University. Semoga teman-teman bisa benar-benar merasakan kalau misalkan ternyata IPB soal itu juga dan juga banyak hal yang teman-teman bisa ketemu di tempat ini gitu. Jadi saya senang banget bisa melihat teman-teman kalau lagi semangat sempat datang ke CCR, apalagi senang banget kalau melihat Jataya Hasakala tuh seantusias itu. Jadi kayak saya senang banget teman-teman dan semoga PPKMB IPB kemarin bisa meninggalkan kesan terbaik buat teman-teman, bisa banyak ngasih teman-teman itu suatu hal yang baru yang bikin teman-teman berkembang. Dan juga terakhir saya juga mau pesan buat panitia MPKMB 2022. Saya mau ucapkan terima kasih banyak. Mungkin nggak cukup ngomong terima kasih banyak doang, tapi saya benar-benar terima kasih buat teman-teman panitia MPKMB. Kalau ingat apalagi khususnya di Harmoni 2 yang waktu hujan dan lain sebagainya. Nggak, kalau ingat itu jujur saya suka sedih karena saya senang banget kalau misalkan panitia saya itu ternyata bisa solid itu. Jadi saya senang banget isinya panitia PKMB itu bisa orang-orang yang saling rangkul, yang saling dorong satu sama lain. Jadi semoga teman-teman bisa terus punya cita buat teman-teman, buat panitia, dan juga bisa terus berkembang di tempat manapun teman-teman berada. Dan semoga yang kemarin terkait MPKMB itu bilang berdua bisa memberikan banyak hal yang positif dan juga dampak yang positif buat teman-teman panitia. Terima kasih, mungkin itu aja pembicaranya. Oke, terima kasih Bang Rafael. Oke teman-teman, kita udah di akhir podcast ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya. Aku Rika Nur Syafitri, pamit undur diri. Bye-bye.